Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah beberapa pekan kita tidak, bertemu dalam pembelajaran, online, akhirnya, hari ini kita kembali lagi akan membahas mengenai kestabilan unsur gas mulia. Nah, jadi pekan ini kita sudah berganti topik, di pekan lalu atau pekan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembelajaran kita mengenai struktur atom dan sistem periodik. Nah, kita melangkah pada pengaplikasian dari materi struktur atom dan sistem periodik. Langkah pertama sebelum masuk pada ikatan kimia yaitu kita harus memahami terlebih dahulu mengenai kestabilan unsur gas mulia ini. Nah, jadi pada pembelajaran kita kali ini Ananda diharapkan dapat mengetahui bagaimana kestabilan unsur gas mulia dan bagaimana cara atom yang lain untuk mencapai kestabilan. Baik, kita mulai untuk melihat bagaimana materi kita mengenai kestabilan unsur gas mulia. Nah, jadi kestabilan unsur yang pertama kita meninjau bahwa pada umumnya unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik tidak ditemukan bebas, melainkan dalam keadaan berikatan dengan unsur lain. Nah, jadi tidak ditemukan dalam keadaan monoatom, misalnya oksigen. Oksigen itu tidak ditemukan dalam bentuk oksigennya sendiri, tetapi selalu dalam bentuk senyawa O2, itu ya. Sama juga dengan hidrogen, tidak ditemukan dalam, senyawa murni dalam keadaan monoatomnya. Nah, tapi selalu dalam keadaan berikatan dengan unsur lainnya. Kenapa kemudian, kondisinya seperti itu? Nah, kita akan melihat bagaimana penjelasan mengenai kestabilan unsur. Nah, jadi alasannya adalah agar atom-atom itu stabil, contohnya tadi oksigen dan hidrogen. Karena pada bentuk monoatomnya, kebanyakan unsur yang berada pada tabel periodik berada dalam keadaan yang tidak stabil. Nah, apa saja yang berada dalam keadaan stabil? Nah, yang stabil itu hanya gas mulia saja. Jadi, kenapa kemudian, berbeda dengan unsur-unsur yang lain? Nah, kenapa? Karena, eee, gas mulia ini memang ketika kita melakukan percobaan di alam, mereka ini anggota-anggotanya yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, yang merupakan satu golongan, yaitu golongan 8A yang biasa disebut dengan gas mulia, dalam tabel periodik. Nah, ini ditemukan dalam keadaan bebas atau dalam bentuk monoatomik di alam. Nah, itu ya. Jadi, hanya gas mulia saja yang dalam keadaan stabil. Nah, kita akan melihat bagaimana kestabilan unsur gas mulia. Atom-atom dapat dikelompokkan menjadi atom logam, non-logam, semi-logam, dan gas mulia. Atom-atom gas mulia bersifat stabil, sedangkan atom-atom lainnya bersifat tidak stabil. Nah, atom-atom gas mulia bersifat stabil ini dikarenakan kulit terluarnya terisi penuh oleh elektron. Nah, hal ini dapat kita perhatikan pada konfigurasi elektronnya. Nah, seperti apa konfigurasi elektron pada golongan 8A ini atau gas mulia? Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, mulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, setelah melihat konfigurasi elektronnya, kita dapat melihat bahwa ternyata elektron valensinya itu untuk helium adalah 2,
Dan untuk yang lainnya itu neon, argon, kripton, xenon sampai pada radon, elektron valensinya 8. Nah, ini ketika digambarkan dalam diagram orbital, mereka eee, telah mengisi penuh sehingga, keadaannya sangat stabil. Nah, seperti itu ya alasannya, ditinjau dari konfigurasi elektron. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa kulit terluar atom-atom gas mulia terisi penuh oleh 2 elektron untuk helium dan 8 elektron untuk atom gas mulia lainnya. Susunan elektron gas mulia disebut susunan duplet untuk helium dan susunan oktet untuk gas mulia selain helium. Nah, inilah kemudian yang menjadi cikal bakal terbentuknya nanti aturan oktet dan aturan duplet yang akan digunakan dalam mempelajari kestabilan unsur lainnya. Jadi dasarnya adalah kestabilan unsur gas mulia. Nah, jadi seperti itu ya alasannya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, contoh konfigurasi elektron atom yang lain. Nah, kita dapat melihat yang bagian A ini dikasih neon. Jadi neon ini sebagai pembanding untuk atom-atom yang dibuat konfigurasi elektronnya pada bagian B, C, D, dan E. Nah, kita dapat melihat bahwa beberapa konfigurasi ini kemudian ada yang telah terisi penuh dan ada yang terisi, setengah penuh. Nah, untuk neon dan argon ini telah terisi penuh sehingga mereka stabil. Namun pada natrium, kalsium dan mangan itu mereka, belum terisi secara penuh, sehingga mereka belum stabil. Cara mencapai kestabilannya akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Nah, kita lihat dulu. Kulit terluar pada atom-atom logam dan non-logam tidak terisi penuh. Itulah sebabnya atom-atom tersebut bersifat tidak stabil. Nah, ini litium, elektron valensinya 1, berilium elektron valensinya 2, nitrogen elektron valensinya 5, fluor elektron valensinya 7, natrium elektron valensinya 1, dan aluminium elektron valensinya 3. Nah, ini kemudian memunculkan aturan oktet dan duplet. Tadi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa cikal bakalnya itu berasal dari bentuk elektron valensi dan yang diambil dari konfigurasi elektron golongan 8A. Seperti itu ya. Jadi aturan oktet yaitu suatu atom yang stabil cenderung memiliki jumlah elektron valensi sama dengan 8. Ini mengikuti neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sedangkan untuk aturan duplet, suatu atom yang stabil cenderung memiliki jumlah elektron valensi sama dengan 2. Ini mengikuti helium. Tapi yang untuk aturan duplet ini tidak terlalu banyak ya. Nah, selanjutnya kita melihat cara mencapai kestabilan. Semua materi atau unsur yang ada di alam ini memiliki kecenderungan untuk mencapai keadaan stabil, di mana untuk mencapai kestabilan unsur atau atom sesuai dengan aturan oktet atau duplet akan tergantung kepada elektron valensinya. Elektron valensi sendiri merupakan elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, ini telah kita pelajari pada bab 2 sebelumnya ya. Jadi, makanya tadi di awal saya mengatakan bahwa elektron valensi bukan elektron valensi ya, tetapi, bab 2 atau struktur atom dan sistem periodik itu merupakan, dasar untuk masuk di bab 3 ini dan di bab 3 ini adalah pengaplikasian dari, bab 2 ini tadi. Nah, selanjutnya, konfigurasi elektron stabil dimiliki oleh gas
golongan gas mulia tadi sudah ya. Unsur-unsur yang tidak stabil akan berusaha mencapai kestabilan seperti unsur-unsur gas mulia. Nah, jadi boleh dikata ada usaha dari golongan-golongan yang lain yang ada dalam sistem periodik untuk mencapai kestabilan seperti halnya sifat yang stabil yang dimiliki oleh gas mulia. Nah, ada 3 cara untuk mencapai kestabilan, yaitu yang pertama melepaskan elektron, yang kedua menerima elektron, dan yang ketiga menggunakan elektron bersama sehingga terbentuk ikatan kimia. Jadi ketiga-tiganya ini akan membentuk ikatan kimia ya. Cara 1 dan 2 itu akan menghasilkan ikatan ion dan cara 3 akan menghasilkan ikatan kovalen. Nah, seperti itu. Nah, kita telah melihat bagaimana cara mencapai kestabilan. Nah, di sini saya berikan kecenderungan untuk mencapai kestabilan dari golongan 1A sampai 7A. Ingat ya, 8A sudah stabil sehingga kita tidak masukkan. Nah, golongan 1, 2, dan 3 ini cenderung untuk mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron. Nah, berapa elektron yang dilepaskan sesuai dengan elektron valensinya. Perhatikan, golongan 1A, elektron valensinya itu adalah 1, sehingga kecenderungannya melepaskan 1 elektron. Golongan 2A, elektron valensinya 2, sehingga kecenderungan untuk mencapai kestabilan itu dengan melepaskan 2 elektron. Golongan 3A, elektron valensinya 3, dan kecenderungannya untuk mencapai kestabilan juga melepaskan 3 elektron. Nah, jadi golongan 1A, 2A, dan 3A cenderung untuk melepaskan 1 elektron. Nah, nanti kita akan melihat kenapa dia cenderung untuk melepaskan elektron, kenapa tidak menerima. Nah, 4, 5, 6, 7 cenderung menerima elektron. Nah, kalau tadi elektron, yang dilepaskan pada golongan 1A, 2A, dan 3A itu sesuai dengan elektron valensinya. Nah, sekarang terbalik untuk yang menerima. Yang menerima itu ini kan mau 8. Jadi kalau misalnya golongan 4A, elektron valensinya 4, nah kecenderungan untuk mencapai kestabilannya tentunya adalah menerima 4 elektron, agar nantinya elektron valensi 4 dan, menerima 4 itu ditambahkan maka dia akan menjadi 8. Nah, tapi kalau, biasanya untuk golongan 4A ini lebih cenderung untuk, menggunakan elektron secara bersama ya. Nah, kita lihat di golongan 5A, menerima 3 elektron. Kenapa menerima 3 elektron? Karena elektron valensinya sudah ada 5. Nah, jadi dasarnya itu tadi ya, aturan oktet. Oktet artinya 8, sehingga 5 ini mau menjadi 8. Bagaimana caranya? Dengan menerima 3 elektron. Begitu pula untuk golongan 6A, untuk menjadi 8 dia harus menerima 2 elektron. 7A untuk menjadi 8 dia harus menerima 1 elektron. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kemudian golongan 1A sampai 3A itu cenderung untuk melepaskan 1 elektron? Kenapa? Karena energi ionisasinya itu atau energi yang digunakan untuk melepaskan 1 elektron pada elektron terluarnya itu kecil, ya. Itu. Nah, begitu pula dengan, yang di bawah. Kenapa dia cenderung untuk, menerima 4 elektron atau menerima 3, 2, dan 1 itu karena energi untuk menerima itu lebih kecil. Nah, ketimbang dia harus melepaskan 5 atau melepaskan 6 atau melepaskan 7 itu energinya akan sangat banyak. Jadi lebih mudah untuk menerima elektron daripada melepaskan elektron. Nah, jadi seperti itu alasannya. Eee, se semudahnya kita gimana, seperti itu ya. Nah, golongan 1, 2, 3 itu lebih mudah melepaskan jadi ya, mereka cenderung untuk melepaskan.
Nah, 5, 6, 7 cenderung menerima karena memang lebih mudah mereka untuk menerima. Energi yang dibutuhkan untuk menerima itu sedikit. Nah, seperti itu ya. Jadi dikaitkan dengan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan dan menerima elektron. Nah, kita lihat kecenderungan yang pertama yaitu melepaskan elektron. Bagaimana kecenderungan yang pertama ini? Nah, unsur-unsur yang berada pada golongan 1A kecuali hidrogen. Nah, hidrogen ini biasanya senang menggunakan elektron secara bersama ya, makanya dikatakan kecuali atom hidrogen. Memiliki elektron valensi dalam jumlah sedikit. Nah, yang dalam jumlah sedikit itu biasanya cenderung mengikuti kaidah oktet dengan melepaskan elektron. Unsur-unsur tersebut melepaskan elektron valensinya untuk membentuk ion yang positif. Nah, jadi biasanya disebut dengan kation. Jadi melepaskan elektron membentuk kation. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat kecenderungan melepaskan elektron terjadi pada unsur logam yang mempunyai energi ionisasi relatif kecil atau disebut dengan elektropositif. Nah, atom unsur logam cenderung melepaskan valensinya membentuk ion plus X, di mana X-nya itu sama dengan nomor golongan utama. Sekaitan ya dengan tabel tadi. Atom-atom melepaskan elektron agar elektron valensinya menjadi 8. Atau agar elektron valensinya menjadi 2, seperti golongan 8A. Nah, gas stabil itu disebut juga dengan gas inert ya. Inert artinya susah bereaksi. Seperti itu penjelasannya. Sangat jelas sekali ya. Nah, ini contohnya. Kita dapat melihat natrium. Dia dapat melepaskan satu elektron karena elektron valensinya satu membentuk ion natrium mengikuti gas mulia neon. Itu ya. Jadi menjadi 28. Begitu pula dengan kalium akan membentuk ion kalium mengikuti argon. Magnesium, dia akan mengikuti neon dengan membentuk magnesium 2+, ion magnesium. Begitu pula dengan kalsium, melepaskan 2 elektron mengikuti argon, membentuk ion kalsium dengan muatan ion 2+. Aluminium akan melepaskan 3 elektronnya sehingga membentuk ion aluminium 3+. Mengikuti neon. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana penulisannya. Nah, seperti ini. Ini ya. Jadi persamaan reaksinya dapat kita lihat. Natrium melepaskan 1 elektron dituliskan dengan reaksi seperti ini. Natrium melepaskan 1 elektron membentuk natrium, ion natrium. Nah, begitu juga dengan aluminium, dia akan melepaskan 3 elektron untuk mencapai kestabilannya. Berkaitan dengan slide sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita melihat contoh untuk melihat ilustrasi bagaimana ion natrium itu terbentuk. Nah, seperti ini gambarnya. Ada 1 elektron pada kulit terluar dari natrium ini. Nah, inilah yang dilepaskan agar nantinya natrium punya tempat untuk elektron yang dilepaskan ini memberikan tempat untuk elektron yang akan diterima nanti agar dapat mencapai kestabilan karena ujung-ujungnya nanti ini adalah pembentukan senyawa ion. Nah, itu ada yang melepaskan dan ada yang menerima sehingga terbentuk ion positif dan ion negatif. Jadi ada yang melepaskan dan elektron yang dilepaskan oleh natrium ini tentunya ada yang menerima. Nah, biasanya yang menerima itu berasal dari golongan 7, 6, dan 5. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, seperti itu ya ilustrasinya.
Oke, selanjutnya, kecenderungan melepaskan atau menerima elektron ini bergantung pada besarnya energi yang diperlukan atau dilepaskan. Seperti ini tadi ya, ini sudah. Nah, kenapa kemudian natrium cenderung melepaskan satu? Nah, karena energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu buah elektron tentunya lebih kecil dibandingkan untuk menangkap 7 buah elektron. Nah, inilah alasannya. Kenapa kemudian atom natrium lebih suka untuk melepaskan satu elektron untuk mencapai kestabilan dengan membentuk ion positif. Nah, ini ya penjelasan lebih rinci mengenai gambar yang telah diberikan tadi mengenai ilustrasinya. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke, kita melihat di bagian kedua, yaitu menerima elektron. Nah, kalau tadi ada yang melepaskan, nah tentunya elektron yang dilepaskan itu ada yang akan menerima. Nah, ini yang menerima itu biasanya berasal dari golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Caranya yaitu menerima elektron untuk membentuk ion negatif. Nah, unsur yang cenderung membentuk ion negatif disebut dengan elektronegatif. Ini biasanya akan membentuk ion negatif atau anion, itu ya. Oke, kita lihat bagaimana contohnya. Misalnya pada atom klor dengan nomor atom 17. Nah, elektron valensinya tentunya 7. Kita dapat melihat konfigurasi elektronnya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, elektron valensinya 7 ya. Nah, 7 ini supaya jadi 8, maka dia harus menerima 1. Nah, sehingga terbentuklah ion Cl-. Ingat ya, minus itu artinya menerima 1. Nah, jadi awalnya 3s2 3p5, sekarang setelah dia menerima 1 menjadi 3s2 3p6. Saya rasa ini juga sudah Ibu jelaskan ya pada saat membahas konfigurasi ion. Oke. Nah, kita dapat melihat ilustrasi pembentukan ion Cl-. Nah, ini tadi. Nah, atom Cl ini kan masih butuh 1, sehingga dia menangkap 1. Sehingga hasil tangkapannya itu kemudian akan menyebabkan ion Cl- terbentuk. Nah, inilah nanti akan saling tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif, sehingga terbentuk senyawa ion. Nah, cikal bakalnya dari sini ya. Oke, nah tapi ini nanti akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Bagian ketiga, menggunakan elektron secara bersama. Nah, kita lihat cara yang ketiga. Nah, ini cikal bakal terjadinya ikatan kovalen ya. Kecenderungan penggunaan bersama pasangan elektron biasanya terjadi pada pembentukan ikatan kovalen. Biasanya pada atom golongan 4A sampai 7A. Mereka dapat saling berikatan antara anggota dari golongan 4A sampai 7A ya. Mereka dapat saling berikatan. Nah, ini ilustrasinya. Nah, eee, mereka akan saling menggunakan sepasang elektron itu agar atom A dan atom B yang berikatan itu dapat stabil, dapat membentuk sebuah senyawa yang pada akhirnya mengikuti aturan oktet atau duplet. Nah, itu kan intinya ya, aturan oktet dan aturan duplet. Oke, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi pada pembahasan ikatan kovalen. Nah, sebagai kesimpulan dapat dilihat bahwa berdasarkan hal di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa atom golongan 1A, 2A, 3A dan semua golongan unsur transisi melepaskan elektronnya untuk mencapai kestabilan atau atom ini digolongkan sebagai atom logam. Hal ini disebabkan karena atom logam memiliki energi ionisasi yang relatif kecil. Oke, ini akan membentuk ion positif ya. Nah, yang kedua, golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, disebut dengan golongan non-logam.
Hal ini disebabkan karena afinitas elektron unsur non-logam besar. Nah, ini sehingga sulit untuk eee, apa ini, afinitas elektron adalah nilai yang menunjukkan mudah atau sulitnya suatu atom untuk menerima elektron. Semakin besar afinitas elektronnya, maka semakin mudah membentuk ion negatif. Itu ya penjelasannya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai kestabilan unsur gas mulia.